perjuangan, terus berusaha memperbaiki diri dan pantang menyerah untuk merubah nasib menjadi lebih baik. Itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan dua sosok inspiratif kita hari ini. Dari Pusat Pendidikan Kavaleri, bersama saya Serka Klatvina, kita akan bertemu dengan dua orang prajurit kavaleri yang akan membagikan kisah hidupnya kepada kita semua. Siapakah dua orang prajurit kavaleri tersebut dan bagaimana perjalanan hidup mereka? Saksikan sesaat lagi. Sosok pertama yang akan kita temui hari ini adalah Serda Dirman, seorang tukang bakso yang tidak pantang menyerah hingga akhirnya nasib menghantarkannya menjadi seorang prajurit TNI. Mari kita temui Serda Dirman. Kavaleri. Halo Mas Dirman. Ya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Iya. Hari ini kita ingin berbincang-bincang dengan Mas Dirman tentang perjalanan hidup. Iya. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu? Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sudirman, pangkat saya Sersan 2. Asal saya dari Kodim 0430 Banyuasin, Kodam 2 Sriwijaya. Baik, demikian tadi perkenalan dari Mas Dirman. Saya penasaran nih Mas, gimana ceritanya dulu? Mas Dirman tadi dulu seorang tukang bakso. Iya, betul sekali Mbak. Gimana ceritanya bisa akhirnya ada keinginan menjadi seorang prajurit TNI? Awal mula saya mengetahui tentang informasi menjadi seorang TNI, awalnya terjadi konflik di daerah saya. Pada saat itu anggota TNI yang berasal dari Kodam 2 Sriwijaya datang untuk menengahi konflik di daerah kami. Pak, bagaimana caranya supaya saya bisa jadi seorang TNI? Karena saya lihat seorang TNI gagah, TNI pemberani. Berarti sebelumnya pernah mendaftar tentara ya? Ya, terus, Menarik memang ya, saya melihatnya juga luar biasa. Tidur di antara toko, kemudian jalan malam, menjual bakso keliling, tapi itu tidak membuat Mas Dirman menyerah. Kalau menyerah sih tidak Mbak, tapi ya itu malah menambah motivasi saya. Karena saya berprinsip orang lain saja bisa, kenapa saya tidak? Sehingga di umur yang terakhir pada tahun 2007, alhamdulillah saya diberi kelulusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertinya gagal itu rata-rata putus asa ya. Tapi di saat gagal, apa yang ada di pikiran Mas Dirman yang membuat Mas Dirman tidak putus asa? Ketika gagal putus asa pasti ada, namanya kita manusia. Tapi itu tidak membuat kendor semangat saya. Saya selalu berjuang. Saya untuk adik-adik saya yang mempunyai cita-cita menjadi anggota TNI, baik yang dari pedalaman, dari pelosok, dari kota, jangan pernah menyerah. Kalau satu kali gagal, kita coba lagi, kita perbaiki diri. Satu kali gagal, kita coba lagi, kita perbaiki diri. Insya Allah, mudah-mudahan dengan semangat dan motivasi kita akan sukses di kemudian hari. Terima kasih Mas Dirman, terima kasih banyak untuk waktunya. Sudah berbincang-bincang dan memberikan pesan-pesan untuk teman-teman semua. Semoga menjadi motivasi untuk teman-teman semua dan Mas Dirman tetap semangat ya. Oke Mbak, tetap semangat. Sosok kedua yang akan kita temui hari ini adalah Serda Supriyono. Sebelum bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, Serda Supriyono pernah menggeluti pekerjaan sebagai tukang ayam potong dan tukang buah. Bagaimana kisahnya? Kita akan temui Serda Supriyono. Kavaleri. Halo Mas Supriyono, saya panggilnya Mas Supri atau Mas Yono ya? Mas Supriyono ya, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Ya, kita penasaran dengan cerita perjalanan hidup Mas Supriyono yang dulu sebelumnya pernah menjadi tukang ayam potong. Iya Pak, di Tukang Jakarta. buah di Iya. Jakarta. Tapi sebelum kita berbincang lebih jauh lagi, boleh memperkenalkan diri? Nama saya Supriyono, asal satuan Yonkap 13 Satya Lembuswana, Kodam 6 Wawarman. Saya berkeluarga dengan anak satu. Tempat tanggal lahir Magetan 10 Juli 84. Oke Mas Supri, kita ngobrolnya biar lebih santai. Kita duduk ke sini sekarang. Sekarang boleh menceritakan bagaimana perjalanan hidup sebelum menjadi seorang Di Magetan itu ada secata. Kalau dulu orang Jawa namanya Nibu. Tempat di tentara yang sering belajar dan kita sering lihat teman kecil itu. Saya kecil itu punya cerita jadi tentara. Dari
SD. Jadi dari klaim SD sampai saya lulus sekolah itu orang tua saya laki-laki aja yang besarnya. Akhirnya saya ikut ke Jakarta tahun 2004 sahabat. Dari situ karena keluarga saya itu punya usaha jual ayam potong di Pasar Minggu. Saya ikut ke situ, di situ saya jadi tukang potong ayam, Pak. Jadi sehari mungkin saya bisa motong sampai 200 sampai 400 ekor. Berhubung saya dulu di kampung pernah ikut bela diri, terus di lingkungan itu ada perkumpulannya. Saya sekali-sekali main ke situ, ketemu sama Mas Nano. Kebetulan beliaunya adalah pelatih nasional pencak silat. Akhirnya saya dianjurkan untuk ikut latihan pencak silat untuk masuk atlet. Saya dijadikan atlet pertama itu masuk Jakarta Selatan. Salah satu pelanggan saya kebetulan seorang prajurit TNI. Kalau nggak salah dulu pangkatnya prajurit 1. Dia dinas di Kopassus di Jantung. Kebetulan beliau adalah satu daerah sama saya, orang Magetan. Karena sering ngobrol, saya sering cerita keadaan saya di sini gini, akhirnya beliau menyarankan untuk daftar tentara. Cuma saya udah ngomong, Pak, saya kalau mau daftar tentara nggak punya biaya. Akhirnya beliau menyarankan, kalau mau daftar tentara itu nggak usah pakai uang, yang penting kamu mau berlatih dan berdoa, insya Allah kamu bisa masuk tentara. Jadi pada saat bertemu dengan seorang prajurit TNI yang berdinas di Kopassus, membuat Mas Supri merasa semakin dekat untuk mewujudkan mimpi. Ya, Jadi setelah itu mendaftar, itu bagaimana Mas? setelah ada saran dari prajurit itu, saya berniat untuk mendaftar untuk menjadi TNI. Akhirnya saya pulang kampung, saya daftarnya dari Kodam 5, Pak. Kebetulan umur saya terakhir, akhirnya saya berniat gimana caranya lulus. Saya harus berlatih, belajar. Alhamdulillah akhirnya lulus, Pak. Walaupun orang kampung di sekitar saya kan, kalau melihat saya kan kayak nggak mungkin, Pak, mau masuk utara itu. Tapi dengan tekad dan semangat, intinya saya dulu pernah punya semboyan, yang penting kita ada niat, insya Allah ada jalan. Akhirnya tahun 2006 bisa, alhamdulillah saya masuk utara. Tahun 2006 akhirnya Mas Supri berhasil meraih mimpi ya. Karena Tuhan itu tidak akan pernah memberikan kita mimpi tanpa kekuatan untuk mewujudkannya. Setuju ya? Setuju, Pak. Baik. Dan terakhir Mas dari saya, boleh mungkin menyampaikan pesan-pesan untuk teman-teman yang ingin mendaftar sebagai prajurit? Pesan saya untuk adik-adik yang mau ada cerita jadi tentara, jadi kita harus tetap semangat, optimis, jangan pantang menyerah, jangan rendah diri dengan keadaan keluarga yang mungkin kurang mampu. Pokoknya harus tetap semangat, karena kalau ada keinginan pasti ada jalan. Terima kasih Mas Supriyono atas waktunya. Salam hormat untuk keluarga, jaga kesehatan ya. Siap. Dan tetap semangat. Tetap semangat. Ya, tadi perbincangan saya bersama Serda Dirman dan Serda Supriyono, dua orang prajurit kavaleri yang perjalanan hidupnya dapat memberikan motivasi kepada kita semua untuk terus semangat dan pantang menyerah. Karena Tuhan tidak akan memberikan kita mimpi tanpa kekuatan untuk mewujudkan mimpi kita tersebut. Saya Serka Kuatvina undur diri, tetap semangat, kavaleri prima!